Awal film diperlihatkan pada suatu malam, seorang supir bis sekolah bernama Kyung Chul sedang mengendarai mobilnya di tengah hujan salju sendirian. Jalanan terlihat sangat sepi, sampai akhirnya dia melihat sebuah mobil yang bannya bocor dan dikemudikan oleh seorang wanita bernama Jo Yun. Dia sedang menunggu mobil derek sambil menelpon tunangannya, yaitu Soh Yun, seorang agen intel Korea Selatan yang sedang sibuk bekerja dan berhalangan menemui Jo Yun di ulang tahunnya hari itu. Tak lama kemudian, Kyung Chul pun turun dari mobilnya dan menghampiri Jo Yun, lalu menawarkan membetulkan bannya daripada menunggu derek yang masih lama. Jo Yun pun menolak dengan halus karena dia hanya sendirian di jalanan yang sepi dan khawatir terjadi apa-apa padanya. Jo Yun pun memberitahu Soh Yun bahwa ada seorang pria yang memaksa untuk mengecek bannya yang bocor, dan Soh Yun pun memintanya menunggu mobil derek saja. Di lain sisi, kita juga diperlihatkan Soh Yun yang begitu menyayangi tunangannya, karena di tengah waktu tugasnya, Soh Yun masih sempat menyanyikan sebuah lagu untuk Jo Yun. Lalu tepat setelah Soh Yun menutup teleponnya, Kyung Chul mengatakan kepada Jo Yun jika ban mobilnya bocor parah dan harus segera ditambal, namun masih menolak dan lebih memilih menunggu mobil derek. Akan tetapi, Kyung Chul sempat terdiam beberapa saat, lalu dia tersenyum. Suasana begitu mencekam, bukan hanya karena gelapnya malam di tengah salju, tapi Jo Yun yang sendirian juga merasa takut karena mobil Kyung Chul masih belum beranjak sama sekali. Dan tiba-tiba, Jo Yun tersadar di dalam sebuah rumah dalam keadaan telanjang dan terbungkus plastik. Sementara Kyung Chul sibuk memilih pisau dan mengatakan jika kulit Jo Yun sangatlah lembut, jadi prosesnya akan berjalan dengan mudah. Di sisa-sisa kesadarannya, Jo Yun terus mengiba agar dirinya dibebaskan karena sedang mengandung. Tapi Kyung Chul tidak menggubrisnya sama sekali. Dia hanya terdiam dan langsung menghujamkan pisaunya ke leher Jo Yun dan mulai memisahkan bagian-bagian dari bagiannya. Di tengah proses mengerikan itu, cincin tunangan Jo Yun terlepas dan masuk ke dalam saluran. Keesokan harinya, kepolisian dikejutkan dengan penemuan plastik berisi telinga manusia oleh seorang bocil di pinggir sungai. Tim forensik polisi langsung dikerahkan untuk mencari potongan-potongan tubuh lainnya. Tim tersebut dipimpin oleh polisi bernama Ho Jin. TKP pun dipenuhi oleh orang-orang sekitar, termasuk banyak reporter, juga ayah Jo Yun yang bekerja sebagai detektif bernama Jang, dan tunangannya yaitu Soh Yun. Mereka berdua pun terlihat sangat terpukul, terlebih ketika tim forensik menemukan kepala Jo Yun yang tergeletak di dalam sungai. Sungguh ironis, Jang dan Soh Yun bekerja di bidang keamanan, namun Jo Yun meninggal dengan sangat tragis di tangan seorang psikopat. Terutama Soh Yun yang merasa bersalah karena sering berhalangan bertemu dengan tunangannya, khususnya di hari ulang tahun Jo Yun, yang menjadi malam terakhirnya hidup di dunia. Di dalam tangis dan doanya, Soh Yun pun berjanji akan membalas perbuatan psikopat itu, bahkan 10.000 kali lebih sakit daripada yang dialami oleh Jo Yun. Alih-alih menyerahkan kasusnya ke kepolisian, Soh Yun berniat mengusut pelakunya sendiri, bahkan sampai cuti panjang selama 2 minggu. Dari 4 terduga yang dipilih oleh kepolisian atas kasus-kasus kriminal mereka sebelumnya yang mirip dengan kasus ini, baik yang sudah terbukti maupun yang belum, Soh Yun pun menemui 2 terduga di antaranya. Yang pertama, Soh Yun mendatangi langsung di kosannya, mencekiknya dan menyerang piton sawahnya dengan palu, lalu melaporkannya ke polisi karena dia terbukti menghabisi gadis 2 bulan sebelumnya. Sementara terduga yang kedua, Soh Yun mencegatnya di jalan dan langsung menyerangnya dengan sangat brutal. Tapi dari kedua terduga tersebut tidak ada satupun dari mereka yang mengenal foto TKP mobil di mana Jo Yun telah dihabisi. Sementara itu, Kyung Chul yang sedang nyetir mobil di malam hari lagi-lagi mengincar seorang gadis yang sendirian. Kyung Chul pun beralasan akan mengantar si gadis pulang karena sudah terlalu malam dan tidak ada bis yang lewat lagi. Dengan terpaksa, si gadis pun menerima ajakan Kyung Chul. Namun di perjalanan, suasana begitu mencekam karena Kyung Chul diem aja nggak respon ketika si gadis mengajak ngobrol. Lalu tiba-tiba, terduga berikutnya yang didatangi Soh Yun adalah Kyung Chul.
Dia mendatangi rumah Kyung Chul sesuai yang tertulis di laporan kepolisian dan hanya bertemu dengan ayah, ibu, juga anak Kyung Chul. Agar tidak curiga, Sohyun mengaku sebagai petugas asuransinya Kyung Chul, lalu menunjukkan foto Kyung Chul. Ibunya pun yakin jika pria di foto itu memang anaknya. Namun dia merasa takut melihat wajah Kyung Chul yang sekarang begitu mengerikan. Karena usut punya usut, Kyung Chul kabur meninggalkan keluarganya begitu saja dan sudah lama tidak ada kabar. Jadi nggak mungkin dia menyiapkan uang asuransi untuk ayah ibunya. Kedua ortunya tidak tahu di manakah Kyung Chul sekarang. Namun untungnya anak kandung Kyung Chul yaitu Sawon tahu di mana lokasi kediaman ayahnya dan Sohyun pun langsung OTW ke sana. Karena Kyung Chul tidak ada di rumahnya, Sohyun pun leluasa memeriksa kamarnya yang begitu rapi. Namun anehnya, tembok rumah dilapisi dengan plastik. Selain itu, seluruh laci lemari digembok dan Sohyun pun langsung membukanya dengan paksa. Ternyata di dalamnya berisi barang-barang wanita, mulai dari tas, sepatu, gelang, kancut, sampai daleman. Sampai akhirnya angin berhembus dari pintu depan yang masih terbuka dan mendorong pintu menuju ke ruangan gelap di belakang kamar. Itulah tempat yang selama ini digunakan oleh Kyung Chul untuk menjaga korban-korbannya. Sohyun pun hanya terdiam melihat lantai yang penuh bekas sirup marjan, hingga akhirnya dia menemukan sesuatu yang familiar di dalam saluran. Tak lain tak bukan adalah cincin tunangannya, Jo-yoon. Marah, dendam, sedih, terpukul dirasakan oleh Sohyun karena tunangannya telah dihabisi oleh terduga ketiga, yaitu Kyung Chul. Di waktu yang sama, Kyung Chul sedang bekerja mengantar gadis-gadis SMA pulang sekolah. Dan tanpa dia sadari, mobilnya sudah ditempeli pelacak oleh polisi karena insiden hilangnya si gadis tadi. Polisi pun sempat ke sekolah tempat Kyung Chul bekerja dan terus menelponnya, tapi jelas tidak akan diangkat. Lalu ketika hampir semua anak-anak sudah diantar dan hanya tersisa satu siswi, dengan kedengnya Kyung Chul mulai melakukan aksi bejatnya lagi, yang akan memperkaos gadis tersebut di ladang pertanian. Sebelum memulai tindakan biadabnya, sempat mempertanyakan mengapa semua orang di dunia ini membencinya. 씨발 내가 너 좋아하면 안 되냐? 내가 너 좋아하면 안 되냐? 내가 너 좋아할 수도 있잖아. Tak lama kemudian, Kyung Chul mendengar suara seseorang di kejauhan yang ternyata itu adalah Sohyun. Dan akhirnya mereka berdua berhadapan secara langsung di sana. Tanpa basa-basi, Kyung Chul pun mengambil celurit dan langsung menyerangnya duluan. Sementara gadis SMA tadi segera kabur dari tempat itu. Alih-alih menghabisinya, ketika Kyung Chul pingsan, Sohyun mencokakkan sebuah kapsul pelacak ke dalam tubuhnya, mematahkan pergelangan tangan kirinya, juga meninggalkan amplop berisi sejumlah uang. Begitu dia sadar, Kyung Chul pun hanya tertawa karena tidak tahu apa yang diinginkan oleh Sohyun kepadanya. Dia pun pergi dengan uang itu tanpa naik bis sekolahnya, karena sudah tahu jika mobilnya telah dilacak polisi. Namun di lain sisi, Kyung Chul jelas tidak sadar jika pergerakannya juga apa yang dikatakannya terus dipantau oleh Sohyun dari jauh, karena dia telah menelan kapsul pelacak. Kyung Chul pun berjalan cukup jauh sambil nyetop-nyetop mobil yang lewat, sampai akhirnya ada taksi yang mau berhenti. Meskipun lagi bawa penumpang, Kyung Chul pun diperbolehkan ikut penumpang, tapi ternyata dan tanpa diduga-duga, mereka berdua juga seorang kriminal. Karena jelas foto sopir taksi yang terpapar di dashboard berbeda dengan wajah sopir yang sekarang. Lalu yang terjadi, dia berhasil menghabisi dua orang tersebut, dan ketika membuka bagasi, Kyung Chul menemukan seenggok jasad hasil penghilangan nyawa kedua orang tadi, juga sebuah tas berisi baju bersih. Kyung Chul pun langsung memakai baju tersebut, membersihkan sirup marjan di badannya, sekalian membuang 3 mayat itu di pinggir sungai. Dengan taksi tersebut, Kyung Chul pun pergi ke klinik terdekat untuk menyembuhkan luka patah di lengannya yang kiri, akibat diinjak oleh Sohyun. Namun mengaku jika dia terluka karena bermain bola.
Bukan hanya itu, Kyung Chul juga berani menggoda mbak-mbak suster di sana. Ketika suster istirahat sebentar, tiba-tiba Kyung Chul sudah menunggunya di dalam ruangan dan mengunci pintunya. Lagi-lagi dengan teganya, Kyung Chul memaksa suster menanggalkan bajunya satu persatu dan akan memperkaosnya. Tapi tak lama kemudian, karena sudah mengetahui lokasi dan apa saja yang dikatakannya, So Hyun pun langsung masuk ke ruangan dan menghajarnya. Lalu yang terjadi, seperti sebelumnya, So Hyun sengaja tidak menghabisinya dan akan menyiksa Kyung Chul yang sudah semakin lemah, lalu meminta suster untuk menyembuhkan lukanya nanti. So Hyun sempat mengatakan kepada Kyung Chul bahwa ini hanyalah permulaan, karena mimpi buruknya akan menjadi lebih mengerikan. So Hyun pun akhirnya memotong urat di pergelangan kaki kanan Kyung Chul, lalu meninggalkannya begitu saja di suatu tempat. Di tengah perjalanan, So Hyun pun masih memantau Kyung Chul lewat pelacak. So Hyun ditelepon oleh Jang, ayah dari Jo Yun. Juga adiknya bernama Seyun. Mereka mengingatkan bahwa tidak ada gunanya balas dendam menyiksa Kyung Chul, karena nyawa Jo Yun tidak akan kembali. Dan Kyung Chul yang seorang psikopat sudah seharusnya diserahkan ke polisi. Selain itu, Seyun juga parno dan takut jika sampai nanti dihampiri oleh si psikopat. Tapi So Hyun tidak menggubris permintaan mereka dan akan tetap membalas Kyung Chul bagaimanapun caranya. Sementara itu, Kyung Chul sedang asik makan-makan di rumah sobatnya, Taejo, yang sesama psikopat. Dan Taejo ini juga kanibal. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan menurut Taejo, pria yang terus menyiksa Kyung Chul pasti berhubungan dengan salah satu korban. Selain itu, Taejo menambahkan bahwa pria tersebut memiliki pola pikir yang sama seperti Kyung Chul dan Taejo, karena seakan-akan dia menikmati penyiksaan dalam memburu mangsanya. Dipatahin, dilepasin, dipatahin, dirobek, dilepasin, gitu terus. Ketika Kyung Chul tertidur, Taejo siap-siap mengeksekusi salah satu gadis yang dia sekap di rumahnya. Akan tetapi, ketika Taejo akan memotong gadis itu, So Hyun yang sudah ada di depan matanya dan langsung menyiksanya. Taejo pun diikat dan akan dihabisinya. Namun tiba-tiba Kyung Chul datang dengan membawa shotgun dan langsung memburu So Hyun yang terus menghindar dan kabur dari sana. Sementara itu di dapur, Taejo masih berusaha melepas obeng yang ditusuk ke tangannya. Namun ternyata So Hyun yang kabur ke lantai atas sempat berhadapan dengan pacar Taejo yang tentunya bisa dikalahkan dengan mudah. Sampai akhirnya Taejo berhasil melepas obeng di tangannya dan berusaha menghadapi So Hyun, tapi terlalu cupu. Tak lama kemudian, Kyung Chul datang, namun So Hyun sudah mengetahui posisinya dengan cerdik melempar kail pancing ke lantai. Sampai akhirnya So Hyun melaporkan ke rumah penjagalan itu ke kepolisian dan Taejo beserta pacarnya yang terluka parah diobati dulu ke rumah sakit. Mengetahui tindakan So Hyun, Pak Ketua Satuan Polisi Ho Jin menyuruh ayah Hyo Jun, yaitu Jang, untuk menghentikan aksi So Hyun karena tindakannya dapat membahayakan keluarganya, termasuk Seyun, adik dari Jo Yun. Di lain sisi, 2 hari setelah kejadian di rumah terkutuk tadi, Kyung Chul dirawat secara diam-diam di klinik intelijen atas permintaan So Hyun sendiri. Bawahannya pun bertanya, mengapa tidak menyerahkan Kyung Chul saja ke polisi. So Hyun menjawab jika masih ada perasaan yang mengganjal di hatinya, dan Kyung Chul harus membayar apa yang telah dia lakukan terhadap Jo Yun. Lalu bawahannya membahas soal kapsul pelacak yang diberikan ke Kyung Chul, yang bisa keluar dengan mudah ketika dia BAB. So Hyun pun langsung menyuruhnya berhenti berbicara karena bisa saja Kyung Chul sudah sadar dan mendengar obrolan mereka. Lagi-lagi So Hyun membebaskan Kyung Chul dan membuangnya di suatu tempat terpencil. Namun ternyata Kyung Chul sadar 100% saat berada di klinik dan mendengar semua percakapan di ruangan itu, mulai dari siapa So Hyun, tunangannya Jo Yun yang menjadi korban, berikut alamat dan keluarganya, sampai cara membuang kapsul pelacak dengan cara BAB.
Dia pun menertawakan Sohyun dan mengatakan jika seharusnya dia dihabisi saat di klinik, bukan malah dibebaskan lagi. Selain itu, Kyung-chul juga memberitahu bahwa sebelum Jo-yoon dihabisi, dia sempat mengiba-ngiba karena sedang hamil, yang ternyata Sohyun baru mengetahui kehamilan tunangannya tersebut. Kyung-chul merampas obat pencahar sebotol, juga menghilangkan bapak apoteker di sana. Lalu dia menenggok obat itu sebanyak-banyaknya dan pup up di toilet terdekat. Yang akhirnya kapsul pelacak itu keluar dari tubuh Kyung-chul. Sedangkan Sohyun terlambat sampai di apotek dan sibuk menyelamatkan Pak Apoteker yang kehabisan sirup marjan karena luka sayat di lehernya. Setelah itu, Kyung-chul menghabisi supir taksi yang kebetulan juga di toilet, lalu mencekokkannya kapsul pelacak tadi dan kabur dengan mobil taksi. Sementara Sohyun, dia baru sadar jika Kyung-chul muncul berhasil kabur setelah menemukan Pak sopir yang terkapar di toilet. Di rumah sakit, ketika Ho-jin sedang memperhatikan Tae-jo dan pacarnya yang dibawa ke UGD setelah diringkus dari TKP rumah kanibalnya, dia dikejutkan dengan telepon dari Kyung-chul yang menyerahkan diri ke polisi. Sedangkan Sohyun yang kehilangan jejak Kyung-chul pergi ke rumah sakit dan bertanya ke Tae-jo, kemanakah kira-kira sohibnya itu akan pergi. Sambil tertawa, Tae-jo mengatakan jika Kyung-chul akan membalaskan dendamnya dengan menargetkan keluarga Jo-yoon. Selanjutnya baru setelah itu dia pun menyerahkan diri ke polisi. Juga memberitahu bahwa Kyung-chul terbiasa memperkaos korban sebelum menghilangkan nyawanya. Dan yang terjadi, dari laporan anak buahnya, Sohyun mendapatkan info bahwa memang benar Kyung-chul berjanji menyerahkan diri ke polisi. Namun dia ingin menyelesaikan urusan lebih dahulu. Sohyun pun sadar jika urusan itu tak lain dan tak bukan adalah menghabisi keluarga Jo-yoon. Karena Kyung-chul sudah mengetahui alamat mereka, Sohyun yang panik pun langsung OTW ke sana sambil telepon-telepon ke rumah. Namun di saat yang bersamaan, Jang yang hanya sendiri di sana sudah kedatangan Kyung-chul yang ngaku-ngaku sebagai driver Gojek. Jang pun langsung disiksa secara brutal dan naasnya tak lama kemudian Seyun yang baru pulang kuliah juga menjadi korban. Setibanya Sohyun di sana, polisi sudah memenuhi rumah Jo-yoon yang sudah menjadi TKP. Pak Ho-jin yang sangat geram melihat Sohyun langsung memukulnya. Karena itu semua tidak akan terjadi jika Sohyun menyerahkan Kyung-chul langsung ke polisi. Betapa terpukulnya Sohyun melihat Jang yang terluka sangat parah, namun untungnya dia masih sadar. Tak lama kemudian, Kyung-chul menelepon HP Ho-jin yang diteruskan ke Sohyun, mengatakan bahwa dia akan OTW ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun sebelum itu, dia juga memberitahu lokasi mayat Seyun yang tidak hanya dihabisi, tapi juga telah diperkaos. Kyung-chul sudah sampai di depan kantor polisi dalam keadaan berlumuran sirup marjan dan melambai-lambaikan pisaunya. Kyung-chul pun mengangkat kedua tangannya seakan-akan mendeklarasikan kemenangannya terhadap Sohyun, karena sebentar lagi dia akan dipenjara dan Sohyun akan menderita seumur hidupnya karena dia tidak bisa membalaskan dendam lagi. Pak Ho-jin berserta timnya telah siap menangkapnya. Namun tepat ketika mereka akan menyergap, tiba-tiba Sohyun datang dan menyeret Kyung-chul masuk ke mobilnya. Kyung-chul pun dibawa ke rumahnya dan langsung diikat tepat di bawah pisau pemotong lehernya sendiri. Sohyun mengatakan jika dia telah meremehkan Kyung-chul dan kali ini dia akan membuat keputusan yang sangat tepat. Sohyun mulai menyiksa Kyung-chul dengan menyudutkan rokok ke jidatnya, juga menusuk pipinya menggunakan obeng hingga tembus. Kyung-chul memohon agar dia segera dihabisi, namun Sohyun mengatakan jika dia akan menghabisinya ketika Kyung-chul kesakitan dan merasa ketakutan. Sohyun yakin jika Kyung-chul mulai ketakutan dan memohon untuk dilepaskan, tapi ternyata itu semua hanyalah akting belaka. Karena Kyung-chul tidak tahu apa itu rasa sakit dan apa itu ketakutan. Inilah jiwa psikopat yang mendarah daging. Kyung-chul terus mencari korbannya hanya demi kepuasan semata. Meski polisi sudah melacaknya, meski Sohyun sudah mematahkan bagian-bagian tubuhnya, bahkan sekarang akan menghabisinya, sama seperti perkataan Pak Jang bahwa seorang psikopat tidak akan bisa diubah. Setelah itu, dia juga mengaku telah menang melawan Sohyun, karena bukan hanya menghabisi tunangannya Jo-yoon, tapi juga telah menghabisi keluarganya, yaitu Pak Jang dan juga Seyun. Setelah itu, Sohyun meninggalkan Kyung-chul dalam keadaan menggigit tali yang diikatkan ke pintu, di mana jika pintunya terbuka, maka pisau pemotong yang berada tepat di atasnya akan jatuh ke batang lehernya.
Karena ternyata Sohyun sudah menghubungi kedua orang tua Kyungchul beserta putranya untuk datang menemui Kyungchul ke rumahnya. Tepat ketika Sohyun pergi dari sana, 3 anggota keluarga Kyungchul pun sampai. Dan Sohyun yang sudah meletakkan alat pelacak di sana akhirnya mendengar suara Kyungchul yang sangat-sangat ketakutan. Karena keluarganya yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun akan mengetahui identitasnya, bahkan ayah, ibu, dan anaknya sendirilah yang akan memenggal kepalanya. Dia terus berteriak melarang membuka pintunya, namun suaranya tidak begitu jelas karena dia harus menggigit tali. Bapaknya pun terus berusaha membuka pintu, sedangkan anak dan ibunya tak henti-hentinya memanggil nama Kyungchul karena ingin segera menemuinya. Dan sampai akhirnya setelah semua yang terjadi di tengah amarah dan kesedihannya, terlihat Sohyun yang menangis sekaligus tertawa atas apa yang telah diperbuatnya. Dia tertawa karena balas dendamnya telah berhasil dan membuat Kyungchul sangat ketakutan sebelum kematiannya. Namun di sisi lain, Sohyun menangis karena dia tahu nyawa tunangannya Jo-yoon tidak akan kembali. Bahkan keluarga Jo-yoon juga ikut terseret dalam kematian. Sohyun tahu bahwa balas dendam tidak akan pernah bisa memperbaiki rasa sakit karena kehilangan, dan hanya berujung dengan penyesalan, bahkan merusak mentalnya perlahan-lahan. Dan film pun selesai.